Renovasi hemat hasil hebat dari kumuh jadi mewah, 10 langkah renovasi tipis-tipis ala IRT. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bunda semua yang lagi asyik memegang spatula, atau mungkin lagi selonjoran sambil menghindari tumpukan jemuran yang setinggi Gunung Everest di pojok ruangan. Rasanya hati ini langsung menciut setiap kali melihat unggahan rumah estetik di internet yang terlihat sangat sempurna tanpa ada noda bekas krayon di tembok atau remahan biskuit di kolong meja sofa. Padahal menurut sebuah artikel dari laman Rumah Nyaman menyebutkan bahwa renovasi kecil atau renovasi tipis-tipis sebenarnya lebih efektif meningkatkan kesehatan mental penghuni rumah dibandingkan renovasi besar yang menguras kantong dan emosi. Kita semua butuh suasana baru, tapi saldo rekening seringkali tidak setuju dengan ambisi kita yang ingin mengubah rumah menjadi villa mewah di Bali dalam semalam saja. Langkah pertama yang paling krusial adalah membuang semua harta karun berupa botol plastik bekas bumbu atau wadah makanan yang tutupnya sudah entah kemana, namun masih disimpan demi masa depan yang tidak pasti. Percayalah bahwa mengurangi barang atau decluttering adalah kunci utama, karena rumah mewah sebenarnya hanya rumah yang isinya tidak terlalu banyak barang berantakan yang membuat mata sakit setiap kali memandangnya. Contoh nyatanya, coba lihat meja makan yang penuh dengan tumpukan struk belanja tahun lalu dan segera singkirkan agar Bunda bisa makan tanpa merasa dihantui oleh tagihan yang sudah lunas tersebut. Selanjutnya, mari kita masuk ke tahap pembersihan mendalam yang kekuatannya setara dengan tenaga 1000 pahlawan super saat menghadapi kerak kamar mandi yang sudah berkerak selama bertahun-tahun. Gunakan bahan sederhana seperti soda kue atau cuka untuk membuat lantai kembali bersinar hingga Bunda bisa bercermin dan melihat betapa lelahnya wajah kita setelah berjuang melawan debu membandel di sela-sela jendela. Bayangkan betapa puasnya hati saat melihat ubin kamar mandi yang awalnya kusam, kini kembali putih bersih tanpa harus memanggil tukang bangunan profesional yang biayanya bisa buat beli beras 1 karung. Langkah ketiga adalah mengatur pencahayaan karena lampu neon putih yang terlalu terang terkadang membuat suasana rumah jadi mirip ruang tunggu puskesmas yang mencekam di malam hari. Coba ganti beberapa bohlam dengan warna kuning hangat atau warm white di sudut ruang tamu agar tercipta suasana kafe kekinian yang membuat suami betah di rumah tanpa perlu jajan kopi mahal di luar sana. Letakkan lampu meja kecil di samping sofa untuk memberikan kesan dramatis, seolah-olah kita sedang berada di dalam set film drama romantis. Padahal aslinya sedang melipat baju anak yang tidak ada habisnya. Kita masuk ke poin keempat, yaitu memberikan sentuhan warna baru pada satu sisi dinding saja tanpa perlu mengecat seluruh rumah yang bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Pilih warna yang kalem seperti krem atau hijau sage yang sedang tren saat ini untuk menciptakan titik fokus yang menyejukkan mata setiap kali Bunda masuk ke dalam ruangan tersebut. Sebagai contoh, coba cat dinding di belakang televisi dengan warna yang sedikit lebih gelap agar layar televisi terlihat lebih menyatu dan memberikan kesan bioskop pribadi di tengah rumah yang mungil ini. Langkah kelima ini membutuhkan tenaga ekstra karena kita akan melakukan olahraga angkat beban ala ibu rumah tangga, yaitu menata ulang posisi furnitur yang sudah bertahun-tahun posisinya begitu saja. Memindahkan sofa dari sisi kanan ke sisi kiri atau sekadar menggeser meja makan bisa memberikan perspektif baru yang menyegarkan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun dari dompet kita. Rasakan sensasi otot yang sedikit kaku, tapi hati senang
karena tiba-tiba ruang tamu terasa lebih luas dan lega, seolah-olah rumah kita baru saja bertambah ukurannya secara ajaib. Jangan lupakan langkah keenam, yaitu menghadirkan unsur alam dengan menaruh tanaman hijau di dalam ruangan agar udara terasa lebih segar dan pemandangan jadi tidak terlalu gersang. Kalau Bunda merasa tangan ini adalah tangan dingin yang bisa membuat tanaman asli layu dalam sekejap, maka tidak ada salahnya menggunakan tanaman sintetis yang berkualitas bagus. Asalkan rajin dibersihkan dari debu. Taruh satu pot lidah mertua di sudut ruang keluarga sebagai simbol ketangguhan kita, sebagai ibu yang tetap tegak, berdiri meski diterpa badai cucian dan setrikaan setiap harinya. Langkah ketujuh yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya luar biasa adalah mengganti gorden lama yang warnanya sudah pudar dengan gorden berbahan ringan dan polos tanpa motif bunga yang terlalu ramai. Pasanglah tiang gorden lebih tinggi, mendekati langit-langit untuk memberikan ilusi ruangan yang lebih tinggi dan mewah seperti kamar hotel bintang 5 yang sering kita lihat di iklan televisi. Contoh kecilnya adalah gorden warna putih tulang yang menjuntai indah akan membuat cahaya matahari masuk dengan lembut dan memberikan efek estetik yang sangat menenangkan jiwa dan pikiran. Kita berlanjut ke langkah ke-8, yaitu memperhatikan detail kecil seperti mengganti gagang pintu atau tarikan laci lemari yang sudah karatan atau modelnya sudah ketinggalan zaman sejak zaman purba. Mengganti handle pintu dengan model minimalis berwarna hitam atau emas bisa seketika mengubah tampilan lemari tua, peninggalan mertua menjadi terlihat seperti barang bermerek dari toko furnitur mahal. Ini adalah trik cerdik untuk menipu mata tamu yang datang berkunjung agar mereka mengira kita baru saja membeli perabotan baru, padahal hanya modal obeng dan baut saja. Langkah ke-9 adalah soal indera penciuman, karena rumah yang mewah tidak hanya harus cantik dipandang, tapi juga harus wangi, seperti lobi spa, eksklusif di pusat kota. Gunakan pengharum ruangan otomatis atau lilin aromaterapi dengan wangi lavender yang menenangkan untuk menutupi bau bumbu dapur yang menyengat setelah kita berperang menggoreng ikan asin di siang hari. Suasana yang wangi akan membuat emosi kita lebih stabil dan mengurangi keinginan untuk marah. Marah saat melihat anak-anak menumpahkan susu di atas karpet yang baru saja kita bersihkan. Terakhir, langkah X10 adalah memberikan sentuhan pribadi dengan memajang foto keluarga dalam bingkai yang seragam agar terlihat lebih rapi dan terorganisir dengan baik di dinding rumah kita. Jangan biarkan dinding terasa hampa tanpa cerita, karena kenangan indah yang dibingkai dengan cantik adalah dekorasi paling mewah yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Pilih bingkai minimalis warna kayu atau hitam, lalu susun secara simetris agar menciptakan galeri seni pribadi yang selalu mengingatkan kita akan alasan mengapa kita berjuang mengurus rumah setiap harinya. Semua langkah tadi membuktikan bahwa memiliki rumah yang nyaman dan terlihat mewah tidak selalu harus menunggu kita menjadi kaya raya. 7. Turunan atau memenangkan lotre terlebih dahulu. Kebahagiaan seorang ibu seringkali dimulai dari sudut rumah yang rapi dan lingkungan yang enak dipandang sehingga kita memiliki energi positif untuk dibagikan kepada suami dan anak-anak tercinta. Mari kita mulai bergerak sedikit demi sedikit karena perubahan kecil yang konsisten akan membuahkan hasil yang luar biasa hebat bagi keharmonisan keluarga kita di masa depan. Ingatlah bahwa rumah kita adalah istana bagi orang-orang tersayang di dalamnya, sehingga setiap peluh yang menetes saat kita berbenah adalah bentuk investasi cinta yang tiada tara nilainya. Tidak perlu merasa terbebani dengan standar kemewahan orang lain, karena setiap rumah memiliki jiwa
dan ceritanya masing-masing yang unik dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Tetaplah bersemangat dalam menata hunian tercinta, karena ibu yang bahagia adalah kunci utama dari rumah yang penuh dengan berkah dan tawa yang tak pernah berhenti mengalir setiap harinya. Semoga tips sederhana ala ibu rumah tangga ini bisa memberikan inspirasi bagi bunda semua untuk segera beraksi mengubah suasana rumah menjadi lebih segar tanpa harus pusing memikirkan biaya yang mahal. Percayalah bahwa kreativitas kita adalah modal paling berharga dalam menciptakan surga kecil di dunia ini melalui sentuhan tangan yang penuh dengan kasih sayang tulus. Sampai jumpa di proyek renovasi kecil selanjutnya, dan mari kita tunjukkan bahwa tangan yang biasa memegang ulekan juga bisa menyulap rumah kumuh menjadi mewah dengan cara yang luar biasa hebat. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda.